Anda TV menebar hikmah, bersandar Al-Quran dan As-Sunnah. Sekarang hukum riba. Riba itu dosa besar. Kita mengetahui bahwasanya dosa ada dua macam, dosa kecil dan dosa besar. Apa pengertian dosa besar? Pengertian dosa besar adalah dosa yang ada ketetapan hadnya ketika di dunia, atau seandainya tidak ada ketetapan hadnya di dunia, maka ada ancamannya di akhirat. Ini pengertian dosa besar. Mencuri dosa besar karena ada hadnya di dunia, potong tangan. Berzina dosa besar, ada ketentuan hadnya di dunia. Bagi yang sudah menikah dirajam, bagi yang belum menikah dicambuk dan diasingkan 1 tahun. Kemudian membunuh ada ketentuan hadnya, yaitu kisos, dibunuh juga, maka membunuh adalah dosa besar. Jadi itulah pengertian dosa besar. Seandainya tidak ada ketetapan hadnya di dunia, maka ada ancamannya di akhirat. Ada ancamannya di akhirat. Misalnya riba. Orang yang berpraktek ribawi, apa hukumannya di dunia? Hadnya apa? Enggak ada. Tetapi ada ancamannya di akhirat, bahwasanya orang tersebut nanti di akhirat sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, ditantang berperang oleh Allah. Ambil senjatamu, mari kita berperang. Mana mungkin berperang melawan Allah? Ini menunjukkan riba adalah dosa besar, ada ancamannya di akhirat. Baik, kita akan melihat dalil-dalilnya setelah kita mengetahui bahwasanya riba adalah dosa besar. Kita lihat dalil-dalilnya. Yang pertama surat Al-Baqarah 278 sampai 279. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang beriman. Sekarang kita merasa orang beriman apa bukan? Kalau kita merasa orang beriman, di sini Allah menyeru, wahai orang yang beriman. Nah, kalau kita merasa, kita mesti tersadarkan, oh iya, saya orang beriman. Apa nih seruan Allah? Ternyata Allah menyeru, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Ketika kita pada posisi sedang bermuamalah ribawi, tinggalkan sisa riba. Jika kamu tidak melaksanakannya, maksudnya tidak melaksanakan seruan Allah ini untuk meninggalkan riba, maka genderangkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Dia yang tadi kita maksudkan, ada ancamannya di akhirat. Genderangkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Dengan demikian kamu tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi. Misalnya seseorang berpraktek ribawi, minjemin kawannya 1 juta, sudah ada kesepakatan nanti dicicil, diangsur dan totalnya 1.500.000. Minjeminnya 1 juta, nanti dapat kembalian 1.500.000. Dan sudah tahu ayat ini, maka tinggalkan. Caranya bagaimana? Ambil hartanya saja yang pokok, berapa? 1 juta. Sudah, gak mikirin yang 500 lagi. Sudah taubat, berhenti. Karena yang 500 adalah bentuk kedzaliman. Jadi dengan cara ini Anda tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi. Anda tidak menzalimi orang lain, dan Anda juga tidak rugi karena harta Anda tetap kembali yang 1 juta.